Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Saputra dengan nomor stambuk A231-21028. Saya dari kelas A, program studi pendidikan matematika Universitas Tadulako angkatan 2021. Baik, video ini bertujuan dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester pendidikan agama Islam. Baiklah. Pokok bahasan pada video ini yaitu yang pertama, ipteks dalam Islam, yang kedua, pluralisme dan toleransi, kemudian yang ketiga, kebudayaan Islam, yang keempat, politik dalam Islam, dan yang terakhir atau yang kelima, moderasi beragama. Baik, kita langsung saja kepada pokok bahasan yang pertama yaitu ipteks dalam Islam. Ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang biasa disebut metode ilmiah. Sedangkan teknologi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek menurut Hasibuan tahun 2014. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimanapun juga bentuknya. Iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariah Islam. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks juga digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumber daya menjadi sumber daya lain yang lebih tinggi nilainya. Kemudian pokok bahasan yang selanjutnya yaitu pluralisme dan toleransi. Pluralisme juga dapat berarti kesediaan untuk menerima keberagaman atau pluralitas. Artinya, untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Pluralisme mengimplikasikan pada tindakan yang bermuara pada pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, atau kebebasan mencari informasi. Sehingga untuk mencapai pluralisme diperlukan adanya kematangan dari kepribadian seseorang dan atau sekelompok orang. Kemudian, secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare, yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Berdasarkan arti secara bahasa, toleransi dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Kemudian pokok bahasan yang selanjutnya yaitu kebudayaan Islam. Banyak pandangan yang menyatakan bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi tak sedikit pula yang menyatakan kebudayaan merupakan hasil dari agama. Hal ini seringkali membingungkan ketika kita harus meletakkan agama atau Islam dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Menurut Amer Al-Rubai, Islam bukanlah hasil dari produk budaya, akan tetapi Islam justru membangun sebuah budaya, sebuah peradaban. Peradaban yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi tersebut dinamakan peradaban Islam. Dengan pemahaman di atas, kita dapat memulai untuk meletakkan Islam dalam kehidupan keseharian kita. Kita pun dapat membangun kebudayaan Islam dengan landasan konsep yang berasal dari Islam pula. Kemudian, pokok bahasan yang selanjutnya yaitu politik dalam Islam. Islam menyebut politik dengan istilah siyasah. Jika yang dimaksud politik adalah siyasah mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan, Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Orientasi utama politik Islam terkait dengan masalah kekuasaan, yaitu tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi.
Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ialah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia pada dasarnya sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Bahkan Islam menentang adanya penguasaan absolut seorang manusia atas manusia yang lain. Kemudian pokok bahasan kita yang terakhir yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan atau pemahaman agama yang sangat kaku maupun ekstrim kiri atau pemahaman agama yang sangat liberal. Sedangkan moderasi beragama menurut Islam merupakan suatu perilaku, sikap maupun pemikiran yang mampu menjadi penengah atau wasit dalam upaya menyikapi atau menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan agama, baik pengamalan ajaran agama yang dianut oleh pemeluknya maupun terhadap perbedaan atau pertentangan yang berhubungan dengan masalah antar agama yang berbeda, sehingga persoalan yang dihadapi itu menemukan solusi atau jalan keluar dengan menghindari kekerasan atau keekstriman. Baik, terima kasih. Itulah tadi video sebagai tugas akhir penyelesaian tugas UAS Pendidikan Agama Islam. Saya Sandi Saputra dengan NIM A231210028 undur diri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.